Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Faqala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim innama yakhsyallaha min 'ibadihi ulama al-ayat wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama al-hadis. Hadirin ikhwat iman, bapak-bapak, ibu-ibu serta para mujahid ilmu generasi baru, terkhusus orang tua dan guru kita Kiai Haji Abdurrahman beserta keluarga, para sesepuh dan para ketua serta jajaran taskil, PC hingga PJ Persis dan otonom di Kecamatan Lembang, tak terkecuali asatid Pesantren Persis 50 Ciputri serta para mujahid lembaga pendukung PZU, Brigade, dan tak lupa juga mujahid media dari Pusdabi TV yang juga hadir membersamai kita bersama para santri yang tengah PPKJ dari pesantren Saronge untuk turut serta khidmat jamiah melalui program pesantren yang telah ditetapkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tidak ada pujian yang paling pantas terucap dari lisan selain alhamdulillah, karena atas kudrah, irodah serta inayah Allah Subhanahu wa taala kita dapat kembali bersua dalam kajian langka Ahad kelima keluarga besar Persis Lembang di sela-sela tugas-tugas baru yang diamanahkan bersama Ustaz Agus dalam kerangka melanjutkan amanah pesan dari para guru dan orang tua kita di Dewan Hizbah, tak terkecuali Kiai Haji Aceh Zakaria. Qadarullah, materi kajian merupakan satu di antara upaya mengingatkan kembali generasi baru akan nilai keteladanan beliau yang mesti kita lanjutkan. Nah, sebelum kita mengawali kajian tentang wasiat, pesan dan nasihat beliau, kita akan putarkan sejenak cuplikan prosesi beliau dipanggil keharibaan Zat yang Maha Rahman sebagai pengingat nilai keteladanan tersebut. Kurang lebih inilah cuplikan yang dapat kami hadirkan sebagai pengingat kita bersama. Ya Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan ketika kita ditimpa musibah yang demikian? Nah, kita diingatkan kembali oleh pesan dan guru dari guru serta orang tua kita lainnya, dalam hal ini Kiai Haji Sidik Amin. Beliau mengingatkan kita, terutama generasi baru di Jamiah, maka setiap kali Ananda mendengar berita pelepah tua jatuh, seorang ulama wafat, bunyi itu haruslah menjadi sinyal bagi Ananda bahwa giliran Ananda untuk tampil menggantikannya sudah dekat. Setiap saat kita mendengar ulama dan orang soleh wafat, pergi satu persatu dan takkan pernah kembali. Mereka telah menghadap keharibaan ilahi Rabbi, sedang penggantinya pelanjutnya. Bapak Ibu, sebagai upaya menyambung mata rantai dan nilai-nilai perjuangan,
dalam masa hampir 11 tahun kami dibina oleh beliau. Sejak kelas 3 mu'alimin ya. Kalau kita ngambil gennya itu jalur pesantren di PPI 19 Bentar. Dan tentu yang paling lama di sekretariat Dewan Hizbah. Dari sekian banyak buku karya Kiai Haji Aceng Zakaria, sekitar ada 120 judul. Ada 2 buku Bapak Ibu, di antara dari ratusan judul itu yang intens kami perbincangkan dengan beliau dalam masa 3 bulan terakhir. Kami bermulazamah nyorok gitu Pak, dengan beliau. Pertama, ini momen yang hari ini anak muda bilang tidak mudah move on gitu. Yaitu berdua intens di Mekah. Saat kami menyertai beliau membimbing umat di 8 Agustus. Jadi 2 buku yang intens saya bicarakan berdua dengan beliau. Saya tidak nyana bahwa itulah adalah nasihat yang terakhir dari obrolan ini. Yang kedua, sebelum Muskernas PP Persis tahun kerja pertama di Jakarta, saya dipanggil oleh beliau ke Garut gitu. Masih ingat di tanggal 4 waktu itu November, bahkan tanggal 17 November, komunikasi tentang program Dewan Hizbah itu pada dasarnya masih terus berlanjut. Beliau wafat tanggal 21 November. Nah, jadi materi kajian kita Bapak Ibu, kita akan mencoba mereview, murojaah wasiat pesan nasihat beliau di dalam 2 buku ini. Yang pertama, buku dengan judul Peran dan Fungsi Ulama. Yang kedua, buku dengan judul Wasiat. Nah, mari kita lihat di buku yang pertama Bapak Ibu. Pada buku yang pertama, Peran dan Fungsi Ulama, beliau banyak menyampaikan pemikiran dan pandangan tentang peran dan fungsi ulama. Di sini beliau mengingatkan kita akan pentingnya kaderisasi ulama. Karena tanpa ulama umat niscaya celaka. Nah, dalam membahas aspek demikian, beliau banyak merujuk pada beberapa firman Allah dan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari pemaparan Quran Sunnah tentang pentingnya peran dan fungsi ulama serta kaderisasi ulama, maka beliau mengingatkan, ini tidak saya edit ya, bahasa asli beliau ya, mengingat pentingnya peran dan eksistensi para ulama. Menurut beliau, maka program pengkaderan para ulama itu harus dipersiapkan sesuai dengan kebutuhan umat terhadap ulama. Ulama nukumaha yang penting Pak, ulama yang siap untuk membina umat, ulama yang siap mencerdaskan bangsa, ulama yang siap mensolehkan umat sebagai manusia ulul albab. Dalam bahasa kami generasi baru, nah termasuk ke Takin, ke Wandi, kami ingatkan bahwa yang namanya ulama itu bukan kaum elit yang duduk manis di Menara Gading. Ulama itu harus lo hadir di tengah-tengah umat. Cek Abah Usman mah, jadi ulama masih gak muka warung 24 jam gitu. Irahowe butuh umat kudu dilayana.
Nah inilah yang dimaksud dengan ulama oleh beliau. Bukan ulama sekedar gelar, tapi kepada peran dan fungsional. Jadi menjadi problem solver itu, pemecah masalah keumatan. Nah dari mana beliau mengambil petunjuk demikian? Ya inilah salah satu yang diingatkan kata beliau, firman Allah di dalam surat Ali Imran ayat 191. Saya tak akan bacakan kembali teks Arabnya, tak akan saya bacakan kembali terjemahnya, karena saya yakin bagi Bapak Ibu orang Lembang ayat ini sudah terlalu akrab. Apalagi bagi ibu mah ada kuat hafalan sampai 34 juz hafalan. Bakatku tahfidz ibu mah gitu. Nah, jadi sifat manusia ulul albab inilah mewujudkannya sangat dibutuhkan peran dan fungsi ulama. Jadi berbahasa Pak Haji mah mual mungkin ayat ulul albab lamun teu aya nu siap gitu. Dina memproses bahasa lagi budak aya nama edukasi dan advokasi. Kabeh hoyong aya ulul albab nama, tapi tidak siap dalam proses. Sadayana siap menerima jadi, tapi terkadang tidak siap terlibat di dalam proses. Karena ulama itu bukan produk jadi yang lahir dari ruang kosong. Ulama bukan produk yang lahir ujuk-ujuk, tetapi di situ dibutuhkan keterlibatan proses. Nah, beliau kemudian menyampaikan realitas kenyataan dalam pengamatan beliau ketika beliau masih hidup. Kata beliau, secara kuantitas jumlah para ulama sekarang sangat kurang sekali, di mana para ulama yang sepuh sudah banyak meninggal. Ini dinyatakan sebelum beliau wafat. Sedangkan generasi pelanjutnya sangat minim sekali. Sudah banyak di kampung-kampung kekosongan stok para ulama, karena tidak setiap kampung atau desa ada ulama. Memang banyak, kata beliau, pesantren-pesantren yang menyiapkan pengkaderan para ulama, tetapi hanya sebatas lulusan madrasah aliyah atau mu'alimin atau melanjutkan ke perguruan tinggi, tapi tidak mendalami ulumud diniyah secara khusus. Tidak siap membimbing umat dan masyarakat untuk memahami, mendalami Al-Quran dan Sunnah. Akibatnya apa? Nu awam anggar loba gitu. Padahal lulusan pesantren loba. Nu awam masih kena loba. Artinya masih terjadi gap antara lulusan pesantren dengan kebutuhan umat. Punten dia mah kebudak moral. Seperti sekarang menjamur tren yang namanya program tahfidz Quran. Tapi imam-imam masjid masih enak remeh. Harusnya maka program tahfidz ini berarti tadi kerja nyatanya mengisi imam-imam di masjid-masjid. Nah, kebetulan orang tua kita Haji Abdurrahman tahu kami di Maleer. Hari ini generasi orang tua sudah habis di Maleer. Tapi imam itu dari mulai 30 juz, 15 juz, minimal 5 juz tos budak orang imaman 5 kali sholat waktu, komo malam dan subuh. Jadi lulusan banyak, tapi umat masih buta agama. Nah inilah yang dibutuhkan gitu. Umat butuh pencerahan. Orang awam masih terpaham karena Quran Sunnah, walaupun pesantrennya banyak gitu. Itu yang beliau ingatkan. Nah lantas beliau memberi contoh secara kualitas.
Secara kualitas, keilmuan para ulama atau asatidz dewasa ini juga masih kurang. Banyak para asatidz yang siap menyampaikan ceramah di depan umum, bahkan bisa sampai ngebamblang 4 jam. Tapi piwara ngajar parodi, piwara ngajar tadi nahwu sorongan saja belum tentu yang mau. Jadi wuan gitu ta, influencer loba, tapi nu nyamaraan teh aya. Saya masih terngiang Pak punten, Pak Haji punten bangorna abdi ka kolot. Begitu ketemu di rumah makan Sukahati Cipaji, sambil beliau memberikan buku karena buku terbit baru, cek simpuri, nari abdi tadi pasihan gitu. Men selain semoga buku ieu acan gitu. Tuh cenah aya 5. Sampai mana kieu? Anak mas saya sekolah teh kelakang putih sibuk. Ih, cek teh apa? Cikeneh ngobrol jeung Ustaz jeung Mang Jae cek teh. Naon? Teu hariwang. Loba budak nora nu hafal Quran, hafal hadis ayeuna. Ditalar jeung kitabna. Tapi lebah samara, komara jeung nyamaraan mah moal biasa anggar kudu sepuh. Mencek bahasa ieu mah ngaji daging. Tah rarangkeun mah teu hariwang. Banyak generasi baru nu sampai tadi bulgul maron katalar, tapi ngaji daging. Eusina itu yang disebut komara dan samara. Cek simkuring teh nu eta mah teu tiasa iwati kolot. Wayahna we apa kepenting masih sehat. Oh itu cenah baik berangkat dari balik ka Garut. Nah itu di situ Pak. Jadi mangga cek simkuring ge. Mata ke Kakang Agus rek siga kumaha tungkulan sebut teh gitu. Mangga enak di dieu ngaos nahwu sorok pede aja, lamun bertahan sampai 100 mustamina luar biasa. Aya kana hiji teh segitu juga uyuhan. Sukses tidak mudah, Pak. Sementara kebutuhan terhadap tadi ilmu parongnya, karena wasna lamun marawat, mata lamun ibu rek motong seueur pikiran maot keun pangitungkeun ku ahli parongnya. Sesah Pak ngajarkeun ieu teh hadis dhaif sementara serangan ayeuna kan begitu mahabu. Contoh, badai sumpi bulan Rajab menyebar di media sosial doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Coba karena tidak ada yang ahli, tidak ada yang memfilter, padahal hadisna dhaif bahkan bisa palsu. Pan teu aya nu ngajarkeun ieu teh Pak. Tadi sebagai ceramah bisa 2 jam, bisa 4 jam, tapi lu ngajar ke dunia belum tentu. Ini yang kami sepakati khususnya dengan Kang Agus, rek situasi kumaha kudu aya. Nah inilah yang beliau nasihatkan. Mana beliau memberikan contoh? 1, ngajar ilmu nahwu, sorok, hadis, usul fikih. Begitu juga ilmu tauhid, fikih, muamalah, ilmu paroi dan lain-lain. Mari kita bandingkan kata beliau dengan keahlian di bidang medis. Pasien medis loba, tapi loba dokter spesialis. Pasien rohani loba penyakit hati, kurang dokter ahli lagi. Nah beliau menyatakan untuk mengobati dan menangani penyakit fisik sudah siap. Banyak tenaga medis, mantri, bidan dan juga dokter umum dan spesialis serta super spesialis. Barangkali di setiap rumah sakit umum di setiap kabupaten tidak kurang dari 10 dokter spesialis. Tetapi untuk mengobati penyakit jiwa, ruhani, kegersangan agama, belum tentu ada satu ulama spesialis di setiap kabupaten.
Padahal penyakit jiwa, mental, spiritual pun tidak kurang berbahaya daripada bahaya fisik. Punten bahaya. Lamun urang hayang ngadeteksi makanan beracun, alatna aya, laboratoriumna aya, tapi mendeteksi hadis dhaif kumaha coba? Sugan ayeuna simkuring mawa alat kalembang, begitu kalembang jadi sadar dong ipan. Jadi aya audit forensikna, aya ahlina, aya alatna, tapi mendeteksi bahwa ini tafsir Israiliyah yang ngarembes di Yahudi Nasrani, mengelabui berpikir umat Islam dina tafsir, mana aya lain benar, mana aya ahlina kurang. Nuang tadi banyak kebanyakan tadi karbon karena awak ruksak, sarua ngaruksak hati jeung pikiran. Lamun teu damangna bade ka RSUD mana, Pak? Mentren muntaber aya RSUD-na. Lamun tadi weureu akidah ka mana coba? Yona weureu, sorry Bang itu bahasa Perancis. Lamun ongkek ayeuna pemikiran keracunan tadi penyimpangan agama bade ka mana teu aya, Pak. Nah, lalu beliau memberikan contoh Garut. Daripada tadi nyebut nusanes, mending lembur sorangan gitulah, kurang langkung ngobrol di Mekah gitu. Saya cenamit dengan hiji oge gitu bahasa kasimpuling langsung nah, ieu tulisan dina bukuna. Umpamanya di Kabupaten Garut saja belum mempunyai seorang dokter spesialis usul fikih, benar-benar molotov tentang usul fikih. Belum ada yang dokter spesialis mustalah hadis, belum ada yang dokter spesialis bahasa Arab, belum ada dokter spesialis ulumuddiniyah yang lain, atau yang disebut ke level mujtahid. Mutabi seueur, mujtahid teu aya, enggerek di mana mairan ilmuna, produsen ilmunya tidak ada, end user pengguna ilmu loba. Kalabat para mubalik, engke bisa jadi mubalik teko ngeusi nu sanes dina teu kaeusi. Nah ini sekali lagi yang demikian selalu beliau tekankan, khususnya ke kami, Pak, mengingatkan pentingnya regenerasi dan kaderisasi, terutama di kalangan Persis teu hariwang. Stok banyak, tapi nu ngajejeunkeun gitu. Nah, maka nasihat yang sama beliau sampaikan sebagai wasiat di buku yang kedua. Dalam buku wasiat, beliau mewasiatkan kepada seluruh alumni pesantren Persis. Ada 11 poin wasiatnya itu. Di antaranya pada poin ke-8. Dan ini sekaligus menunjukkan nilai keteladanan. Nilai keteladanan inilah yang akan selalu kita ingat dan senantiasa kita rawat. Punten banyak khususnya kami, anggap saja kalau level tabakot mah mungkin generasi murid ketiga gitu kan, atau keempat bahkan. Namun pernah naon, Pak? Ditaruh saya kaiji nambah kita naon. Lamun tema maca dan seperti kabar mana gitu, kita belum pernah gitu. Dia saja. Ayo amin ketulis naon tetap sih. Urang teh kan terus ditagih gitu. Nah, urang mengorak keneh, Bu. Da kieu ge 17 tahun tuh Bu abdi teh, Bu. Anjeunna sepuh teu produktif, pira ku urang kuda ngorah gitu. Jadi ditaruh pasti mun pernah. Nambah kitab naon? Geus ngabahas naon? Selalu, Pak. Memang begitu karakter ulama Persis. Mau tadi Abah Usman, mau Akeh tadi Ustaz Romli, Ustaz Sodikin pasti pernah nanya teh eta. Itu di antara yang sampai hari ini saya sebut sebagai nilai keteladanan. Ari dahar mah nomor hiji pasti, Pak. Geus dahar acan sadayana gitu ulama Persis, Pak. Bahkan punya ka murid urusan naon dahar. Hiji dahar
Geus canggih. Itu mah umum, Pak. Nu kadua bab ilmu tadi asupan jasmani gitu, bab dahar. Tanu kadua asupan rohani, urusan ilmu. Nah, beliau kurang lebih menyampaikanlah nasihat ini kepada alumni pesantren di seluruh Indonesia, bahkan dimanapun berada. Beliau mewasiatkan, persiapkanlah agar di antara para alumni ada yang khusus mendalami satu, ilmu Al-Quran dan tafsir. Punten, Pak, waktu kemarin Desember saya mendapat amanah memimpin umat lewat umroh. Saya kumpulkan mahasiswa Persis yang ada di Arab Saudi. Bari moyan karena bulan Agustus 45 derajat panas kan. Nah, waktu Desember itu 19 di Mekah, di Madinah 17 derajat. Bari moyan di lantai 3 Masjid Nabawi. Saya sampaikan, nasihat ini saya sampaikan kepada mereka, baik tadi Apa Uzan sebagai yang paling senior dengan santri-santri baru yang masuk di Universitas Madinah. Saya sampaikan nasihat ini. Contoh, antum ngambil jurusan apa? Ngambil jurusan tafsir dan qiraah. Cepat. Isuk pageto antum balik ke Indonesia, orang lain gak ada yang menguasai bidang ini, pasti antum jadi rujukan. Contoh, Pak, mana harus ke Bapak Ibu palinter bang Quran, terpercaya ke Bapak mana? Bu, lihat di Quran seberapa kali Allah menyebut Ibrahim. Si Ustaz mananya lu gitu ke orang Lembang atau bari ibu menyebutnya berapa kali coba di Quran Ibrahim disebut? Bu, uniknya punten engke tingali di Mushaf Madinah. Kenapa penulisan Ibrahim pada pembahasan surat-surat Madaniyah padahal panjang, tapi tak ditulis secara panjang. Padahal matobi Ibrahim, matobi dua nana, tapi di Mushaf Madinah tidak pernah ditulis alif dan ya. Nah, kurang lebih 50 kali Bu Ibrahim disebut, terpercaya itu deh. Itu namanya ijazah. Jadi Quran mah dina rengkolna wae aya ilmu. Dua, yang satu menyebut nikmatun pakai tak marbutoh, yang satu lagi pakai tak taknis, perahu titik dua di luhur cek santri. Namun bedana Pak, nyebut nikmatun, nikmat dua nana nikmat, tapi cara nulisnya beda. Soalnya nu hiji tak marbutoh, nu hiji tak mabsutoh. Terakhir karena siap setengah gelap ya. Imro'atun, hampir semua imro'ah pakai tak marbutoh, tapi istri imro'ah pakai tak taknis. Tak ilmu langkah nukia cek simkuring kayak, maka sing fokus diajar nukia datang ke Indonesia, antum fokus ngajar nukia sesuatu yang langka. Halo, seberapa tahun diajar Quran? Ari urang asal Quran sunahna ditaros tadi nikmatun tak marbutoh, bingung. Cek malaikat teh, kamarana yeuh gitu. Apa contoh? Kan gak pernah ada nu ngadalan nuki. Terakhir asli yang terakhir. Nah, rada pilu apa Haji? Simkuring badai kembali dari ngabimbing umat dengan pun bojo kembali ke Yordania, Haji, ke Palestina, ke Mesir. Qadarullah saupami ditakdirkeun hoyong neuleuman tentang Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah itu sapi betina. Sorry bro, sapi jantan tadi diajarkan. Sapi nanti kuning-kuningan di Quran. Tinggal ibu, berapa jumlah ayat surat Al-Baqarah? 286.
tapi menerangkan bab sapina sebenarnya mau langkung di 40. Lamun ibu menemukan lebih dari 40 di Al-Baqarah merangkan sapi, di pasian hadiah kompo 8 tahun. Kenapa ayat yang sedikit menjadi tema sentral yang besar? Ternyata Quran mengisyaratkan bahwa Al-Baqarah inilah yang dalam tanda petik akan dituhankan sampai masa depan. Dan ternyata ini akan dikuasai sehingga kemungkinan varietas sapi-sapi yang lain, sapi Ongo, Limosin, Brahma, Wahaya, sapina sapi Al-Baqarah. Tadi mereka itu Pak, berarti ngobrolin Al-Baqarah bukan sekedar urusan persoalan ideologi, tapi persoalan bisnis, ekonomi, dan politik. Tak lamun ditakdirkan kan itu hanya mengalih kandangnya di mana. Sugan biasa dicandang pedet ayeuna pedet. Rek dibawa ke Lembang, dikembangkan di Lembang. Sapi Al-Baqarah, kira Pak, ini luar biasa. Saencret tapi menjadi tema utama surat. Inilah di antara contoh Pak. Ilmu-ilmu yang demikian relatif langka. Jarang nu ngabedah sanes alim teu aya nu mampu. Nah maka mudah-mudahan ini kebetulan antum dari Sarongge, kemudian tadi PPI Ciputri, ini semakin lebih terpacu. Kan bae tadi tina 10 disiplin ilmu teu bisa hiji we ieu. Siga menguasai tafsir Ibnu Katsir, bae teu ngarti tafsir Al-Munir oge. Tidak mengerti tafsir Al-Maraghi, tapi dia menguasai Ibnu Katsir, disebutna Ibnu Katsir berjalan. Kayak di mana umat hayang nanya bab Ibnu Katsir ka budak eta we. Tidak menguasai lain Fathul Bari we tabul. Kayak di mana butuh tak ka budak eta. Itu namanya kaderisasi kolektif. Sekiranya tidak bisa perorangan disatukan. Ini sekali lagi amanat, nasihat, pesan beliau kepada semua alumni pesantren agar ada yang memang fokus menyiapkan diri, memantaskan diri. 2 hadis dan ilmu hadis tadi sudah tahu kepentingannya. Berapa banyak yang tersebar sekarang antara yang sahih dan dhaif, tidak ada filter karena tadi ulamanya sudah mulai langka. Begitu juga ilmu usul fikih tentang tadi bagaimana mengistinbat hukum, karena Qurannya pasti sahih, hadisnya sahih, tapi jadi hukumnya kumaha kan perlu diraci kata teh. Nah metode ngaracikna eta butuh usul fikih supaya diktum Quran Sunnah bisa menjadi panduan praktis. Tanpa usul fikih mah biasa jadi panduan praktis. Kemudian ilmu nahwu dan sorof, kemudian masail fikih. Inilah Bapak Ibu kurang lebih beberapa pesan, nasihat, wasiat, dan nilai-nilai keteladanan, terutama kami yang memang diasuh oleh beliau selama 11 tahun, tentu tidak mudah untuk mengamalkan nasihat dan wasiat ini kalau sendirian. Dibutuhkan doa dan dukungan seluruh pihak sebagai kewajiban kita bersama untuk merawat. Akhirnya Bapak Ibu, karena sudah jam 6, saya akhiri kajian ini dengan pandangan beliau tentang peran dan fungsi ulama yang saya rangkum dalam 3 poin, serta apa akibatnya jika ulama tidak ada dan kaderisasi ulama tidak tersedia. 1. Ulama warasatul anbiya. Tanpa ulama umat tak mendapat petunjuk anbiya. 2. Ulama garam negara. Tanpa ulama negara terbiar.
sementara jadi uyah cek ayeuna apa wayahna kebayang kasohor dalarut uyah beda jeung gincu. Gincu mah tampil di permukaan tapi luar rasaan. Jadi uyah terkadang itulah meniadakan diri untuk mewujudkan sesuatu. Kabeh Pak rek menu naon teu make uyah mah teu uyahan. Nah terbayanglah negara tanpa ulama Pak, pasti kurang pencerahan. Sanajan caraan PLN tapi mengalami kegelapan batin karena juru penerang tidak ada sang pencerah. 3. Ulama pembawa cahaya. Tanpa ulama umat mengalami kegelapan jiwa. Bapak Ibu, demikianlah ringkasan yang saya dapatkan dari buku Peran dan Fungsi Ulama yang saya secara intensif 2 bulan terakhir dengan beliau Karsana Haji Cucu dan Musdafi. Ini adalah tema yang akan kita angkat di layar besar dengan beliau itu. Nah tadi Haji Cucu bilang, Jen Holid sudah bilang, tetap harus sinergi dengan Musdafi termasuk Dewan Hizbah. Nanti ada program-program yang akan kami share untuk digarap oleh Musdafi. Ini adalah contoh materi yang sudah sepakat beliau akan tayang rutin. Jadi sebutnya tausiah rupiah, pondok nyogok hanya 3 menit tapi daging esina. Terus di hari yang apa di Balong Ciputri syuting kan. Kalau tadi apa jahit tong di indoor, outdoor gitu bari salse di Balong, bari sila ipis itu sudah setuju program demikian. Tapi qadarullah kan. Maka inilah Bapak Ibu catatan yang perlu saya sampaikan, bagaimana kita melanjutkan, bagaimana kita merawat nasihat ini. Kami mohon doa dan dukungan dari sesepuh kami, guru kami Kiai Haji Abdurrahman dan keluarga, juga Ikhwatul Iman keluarga besar Persis di Lembang. Nah insya Allah di bulan Februari melanjutkan kemarin pembinaan dasar di Ciputri, akan dimulai program Dewan Hizbah tentang kaderisasi ulama dalam bentuk mutola'ah wa mubahasah dan Dewan Hizbahannya dibantu oleh Ustaz Agus dan 16 orang sebagai kader utama di sekretariat Dewan Hizbah akan mendiskusikan beberapa tema berkenaan dengan manhaj istinbat hukum bagaimana Persis menetapkan satu persoalan. Tujuannya untuk apa Pak? Tujuannya sederhana. Kita banyak tadi calon kader tapi dengar di Persis itu. Iya kamu mau budak orang. Sehingga dalil utak-utak kan gitu. Pokoknya manu PPKJ temenang Bali ka Sarawge lamun tadi teh apal hadis utak-utak. Ini hilang manhaj ini, khas Persis mantan itu. Ini sudah tidak ada gitu Pak. Budak ngorak tepati bau, maka harus dikenalkan. Maka tujuannya terwujudnya kader ulama yang memahami corak fikih dan pemikiran hukum khas Persis. 2. Terwujudnya kader ulama yang menguasai metode istinbat, menguasai metode ijtihad. Contoh Pak, contoh. Dalam urusan haji, seluruh dunia gitu, mengatakan bahwa dalam haji tamatu ayat sangi pada ibadah hanya Persis yang 1 kali. Tanpa ludeng kolot kurang sadunya itu. Yang lain pegang hadis Bukhari, Persis hadis Muslim. Bahwa Bukhari lebih kuat daripada Muslim secara umum dalam kasus tertentu, ternyata Muslim lebih kuat.
karena Jabir pelaku peristiwa itu. Padahal itu tidak mudah, lantaran beda jeung umum teh tewani gitu Pak. Hayangna nutur-nutur batur, padahal teh berat ke kadar gitu teh. Lantaran sia dicemooh. Dua Pak, masbuk berjamaah. Jadi lamun tadi Bapak Ibu orang masbuk kan berjamaah deui Pak. Di mana-mana disebut bid'ah itu Pak. Hanya Persis yang pertama kali mempopulerkan saat tadi salat imam sholat dari masbuk nanti berjamaah kan, itu pernah dibid'ahkan Pak. Nah Persis begitu. Nah ini yang harus diperkenalkan. Itulah manhaj, metode penetapan hukum. Jadi bid'ah tidak ada dari sananya gitu. Asalkan hadis riwayat Muslim dengan Mughirah bin Syu'bah pada saat peristiwa perang Tabuk. Waktu sholat subuh tertinggal Nabi karena Nabi qada hajat disertai oleh Mughirah bin Syu'bah, maka Nabi bisa kembali bertemu dengan rombongan. Saat itu sudah dilaksanakan sholat berjamaah sholat subuh dengan imamnya Abdurrahman bin Auf. Maka Nabi tertinggal 1 rakaat. Begitu kalinya maka akan masuk di rakaat kedua, barulah Nabi dan Mughirah bin Syu'bah gabung. Nah kata Mughirah bin Syu'bah, falamma salama Abdurrahman bin Auf, ketika Abdurrahman bin Auf dan jamaah awal salam, Auman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi berdiri, wa untuk ma'ahu, aku pun berdiri menyertai beliau. Fasolaina rokaatal lati sabaqatna, kami menyempurnakan kekurangan rokaat yang tertinggal. Itu disebut bid'ah, padahal ayat contohnya yaitu masbuk berjamaah, kasusnya sholat subuh. Tapi kan tidak mudah kita meyakinkan orang yang sudah menyatakan bid'ah. Dikasih tahulah oleh kita, Ustaz mohon maaf bukan bid'ah karena ada peristiwanya, yaitu peristiwa perang Tabuk. Tinggal Pak, hanya persoalan kecil, urusan sholat berjamaah, tapi pengaruhnya besar. Temuan ini kan penting dan harus dibid'ahkan. Pak, hanya sedikit tadi ada menemukan cuma 1 hadis tapi strategis, signifikan, cek bahasa ayeuna. Nah itulah Bapak Ibu sekali lagi, di antara kepentingan adanya program kaderisasi amanah beliau. Punten Pak, nu tadi nama apa pada rutin kagarut sebulan sekali. Disebut nanti kelas nyorong. Jadi kami dengan kader ini nyorong kagarut sebulan sekali kami. Tapi sekali lagi qadarullah. Maka akhirnya sementara kita tempatkan dulu di Ciganitri per bulan tiap Rebo kedua. Dengan Ustaz Agus sudah sampaikan nanti sewaktu-waktu kita juga kembali ke rumah kayu di Ciputri. Nah, tapi sekali lagi rutinitas ini bukan perkara yang mudah tanpa doa dan dukungan Bapak Ibu. Mudah-mudahan apa yang kami lakukan paling tidak dari sekian banyak amanah, wasiat, nasihat yang beliau sampaikan, layu drokukuluh naon anu teu kahontal kabeh ulah ditinggalkeun kabeh, minimal aya nu tiasa digarap. Paling tidak inilah langkah yang dapat kita lakukan. Akhirnya Bapak Ibu, karena waktu jua yang memisahkan kita, mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirnya saya mohon pamit. Maka kembalikan ke MC. MC tadi ngaharewas Bu, kajian tak akan dibubarkan kalau pertanyaan belum mencapai 1000, karena akan dijawab ke MC. Ya. Demikian aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.